Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan dan karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Masih pembahasan hibah, yaitu hadiah atau pemberian, yang mana memberikan hadiah ini adalah merupakan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Bahkan beliau menekankan untuk senantiasa saling memberi hadiah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, tahadu tahabu, saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semua. Dan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah kita bacakan, bahwasanya Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau yakbal hadiah, menerima hadiah. Jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan beliau pun membalas memberikan hadiah kepada orang bola. Ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan hadiah dari kita? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwasanya beliau berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga, maka siapa di antara keduanya yang paling berhak untuk mendapatkan hadiah dariku? Maka Nabi SAW pun mengatakan, ila aqrabihima minka baban, berikan hadiah kepada orang yang paling dekat denganmu atau paling dekat rumahnya dengan pintu rumahmu. Ini hadis yang sahih dari Nabi SAW. Jadi orang yang paling berhak untuk mendapatkan hadiah dari kita itu adalah tetangga dekat kita. Makanya pada hadis yang telah lalu telah kita bacakan tentang perintah Nabi SAW, kalau masak atau mau masak sesuatu, perbanyak kuahnya, kemudian diberikan kepada tetangganya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, ya nisa'il muslimat, wahai wanita-wanita muslimah, ya nisa'il muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha, jangan pernah meremehkan sedikit pun berbuat baik kepada tetangganya, walau firsi nasatin, meskipun hanya sekedar kaki atau ujung dari kaki kambing. Jadi kalau misalkan seseorang memiliki makanan, memasak sesuatu, jangan lupa hadiahkan kepada tetangga. Maka ini adalah merupakan sunnah Nabi SAW yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semua. Yang terkadang sesuatu yang sederhana ini banyak
di antara kita yang tidak memperhatikannya. Padahal Nabi SAW menceritakan bahwasanya Jibril itu terus-menerus datang kepada beliau, mewasiatkan untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai kata Nabi SAW, beliau menyangka bahwasanya tetangga itu akan mewarisinya. Ini karena sangat perhatiannya syariat kita di dalam muamalah bertetangga. Dan indikator keimanan seseorang, baik atau tidak, itu pun bisa dilihat dari muamalah dia dengan tetangganya. Kemarin juga telah kita jelaskan tentang masalah ini. Dan Nabi SAW telah mengatakan di dalam hadis Arba'in yang dibawakan oleh Imam Nawawi, di sana beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, "fal yukrim jarahu," maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Segala hal bentuk pemuliaan terhadap tetangga itu diajarkan di dalam syariat kita. Dan paling ringan di dalam memberikan kebaikan kepada tetangga itu adalah menahan diri kita dari menyakiti tetangga-tetangga kita. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa memberikan apapun, nggak bisa memberikan hadiah, nggak bisa memberikan makanan-makanan kepada mereka, nggak bisa menolong mereka ketika mereka membutuhkan bantuan, maka paling tidak jadikan diri kita sebagai orang yang tidak menyebabkan kesusahan kepada tetangga kita. Ini paling minim atau paling minimal, jangan sampai kita mengganggu tetangga kita. Jangan sampai kita menyakiti tetangga kita, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ini dilarang. Bahkan Nabi SAW mengatakan seorang muslim yang baik itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Gangguan lisan dan gangguan anggota badannya. Maka yang paling ringan di dalam berbuat baik kepada tetangga kita, di dalam memuliakan tetangga-tetangga kita adalah kita tidak menyakitinya, minimal. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, tidak bisa memberikan hadiah, tidak bisa menolong, tidak bisa membantu, maka jangan menjadi sebab mereka tersakiti dengan kita. Ini yang harus diperhatikan di dalam bermuamalah dengan tetangga-tetangga kita. Maka Nabi SAW memberikan wasiat kepada Aisyah radhiyallahu taala ketika beliau bertanya, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan hadiah dariku? Maka kata Nabi SAW, orang yang paling dekat denganmu rumahnya. Jadi paling dekat dengan pintu rumahmu. Kemudian juga di dalam memberi hadiah, maka di sana ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga. Di dalam memberi hadiah itu ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah tidak memberi hadiah dengan sesuatu yang diharamkan. Tidak memberi hadiah dengan sesuatu yang diharamkan. Ini dilarang. Di antara adab memberi hadiah, beri hadiah dengan sesuatu yang dihalalkan. Kenapa? Karena memberi hadiah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi SAW, tahadu tahabu, saling memberilah hadiah, maka niscaya akan timbul rasa saling mencintai di antara kalian. Maka ketika perintah Allah, ketika itu adalah merupakan contoh atau sunnah dari Rasulullah SAW, ketika itu adalah merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan tersebut tidak akan terrealisasi dengan baik kecuali dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ini adabnya. Tidak memberi hadiah kecuali dengan sesuatu yang dihalalkan. Halal secara zat dan halal secara apa? Secara sifat. Apa maksudnya halal secara zat dan halal secara sifat?
Zat yang kita berikan itu memang halal, dia boleh dimanfaatkan. Tidak memberikan hadiah berupa khamar misalkan, tidak memberikan hadiah berupa hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya, sifat dia didapat dari cara yang halal pula, sehingga dia mendapatkan pahala dari hadiah yang dia berikan. Ini yang pertama. Kemudian ketika seseorang memberikan hadiah, maka dia hendaknya tidak mengungkit-ungkit kembali pemberiannya. Dulu kan aku pernah ngasih hadiah ini dan itu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan pahala dari sedekah kalian, termasuk di dalamnya membatalkan pahala memberikan hadiah dengan apa? Manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Termasuk juga di antara adab yang perlu kita perhatikan ketika memberi hadiah, beri hadiah dengan ikhlas, bukan mengharap pujian. Ingin mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada kita, ketika seorang memberi hadiah, maka di antara adab yang perlu diperhatikan adalah dia tidak mengambil kembali hadiah yang dia berikan. Jadi tidak halal bagi seorang muslim ketika memberikan hadiah kepada saudaranya, kepada seorang muslim yang lain, kemudian apa? Mengambil kembali hadiah yang telah dia berikan. Sebagaimana hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa lana mislu su'in." Nabi SAW mengatakan, bagi kita tidak ada perumpamaan yang buruk atau lebih buruk. Melebihi apa? Alladzina ya'uduna fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Kata beliau, orang yang mengambil kembali hadiah yang telah dia berikan, maka dia perumpamaannya adalah kal kalbi, seperti seekor anjing, yarji'u fi qai'ihi, yang dia memakan kembali muntahannya, menelan kembali muntahannya. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi perumpamaan yang terburuk. Jadi kita tidak memiliki perumpamaan yang terburuk atau yang lebih buruk melebihi perumpamaan seseorang yang mengambil kembali hadiah yang dia berikan. Kenapa? Karena permisalannya adalah seperti seekor anjing yang dia menelan kembali atau memakan kembali muntahannya. Maka ini perlu diperhatikan. Termasuk adab di dalam memberi hadiah adalah tidak mengambil kembali. Kenapa? Karena ketika seseorang memberi hadiah, itu yang dia cari adalah pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lainnya. Tapi kalau seseorang mencari selain Allah Subhanahu wa taala dalam memberi hadiah, kemudian dia tidak mendapatkannya, maka terkadang dia akan menarik kembali. Seperti ada cerita itu yang pernah saya baca beberapa waktu yang lalu, ada pemilihan kepala desa kan gitu. Dia bangun jembatan, dia bangun ini, kasih hadiah keluarga. Ternyata dia nggak jadi. Akhirnya apa? Jembatannya diportal dan dibongkar lagi. Nah ini beda ceritanya. Ketika seorang memberikan sesuatu bukan karena Allah, maka terkadang dia akan menariknya kembali. Dan ini bukan suatu kebaikan. Maka jadikanlah Allah Subhanahu wa taala sebagai landasan atau sebagai dasar di dalam kita melakukan segala sesuatu. Dan perumpamaannya sangat buruk. Orang kalau ngasih hadiah kemudian diambil kembali, ini adalah perumpamaannya sangat buruk. Kemudian di dalam memberi hadiah, terkadang seseorang itu memberi hadiah kepada anak-anaknya dan dia membedakan antara anak yang satu dan anak yang lainnya.
maka hal ini juga dilarang. Jadi mengutamakan memberikan hadiah kepada, dia punya beberapa anak misalnya, punya 2 anak atau punya 3 anak. Kemudian dia mengutamakan memberi kepada yang satu dan tidak memberi kepada yang lainnya. Ini bukan berarti harus memberikan sesuatu yang sama. Bukan berarti harus memberikan sesuatu yang sama. Misal, yang satu diberikan tas, kemudian saudara yang lain juga diberikan tas yang sama. Jadi harus kembar-kembar semua. Enggak, bukan seperti itu. Yang dimaksud mengutamakan sebagian dan tidak mengutamakan sebagian yang lain di dalam pemberian adalah dia terus-menerus memberikan kepada si A misalkan, dan tidak memberikan kepada si B kecuali sangat sedikit. Bukan seperti itu. Berikan hadiah sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keadaan yang memang diperlukan untuk masing-masing anak tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Maka itu diperbolehkan. Namun, kalau seandainya dia mengutamakan sebagian kemudian tidak memberikan kepada sebagian yang lain, maka ini dilarang di dalam syariat kita. Sebagaimana hadis dari Nu'man bin Bashir, beliau menceritakan bahwasanya bapaknya pernah bersedekah sebagian hartanya kepada dia. Kemudian kepada ibunya dia mengatakan, aku tidak ridho sehingga engkau mempersaksikan kepada Nabi SAW. Artinya ceritanya ada bapaknya ini memberikan sesuatu kepada Nu'man bin Bashir. Kemudian ibunya nggak rela. Kenapa? Kenapa kok yang diberi hanya Nu'man saja, yang lainnya nggak dikasih? Aku nggak ridho sampai kamu datang kepada Nabi SAW. Kemudian beliau datang kepada Nabi SAW, kemudian mempersaksikan tentang hadiah tadi yang diberikan kepadanya. Kemudian Nabi SAW pun bertanya, apakah engkau juga memberikan kepada anak-anakmu yang lain? Maka beliau mengatakan tidak. Maka Rasulullah SAW berkata kepada bapaknya, siapa bapaknya? Bashir, berkata, bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah terhadap anak-anakmu. Kemudian Bashir pulang, kemudian dia membatalkan pemberian tersebut dan memberikan kepada, kalau dalam riwayat yang lain, memberikan kepada anak-anaknya yang lain. Maka tidak jadi memberikan kepada Nu'man, jadi mengkhususkan tanpa memberi kepada saudara-saudaranya yang lain. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Jadi kalau memberi, beri semuanya. Jangan memberi sebagian kemudian tidak memberikan kepada sebagian yang lain. Dan sekali lagi bukan berarti harus sama semua. Misal anaknya satu dikasih es krim, bukan berarti semuanya harus dikasih es krim yang sama. Dia punya anak bayi dikasih es krim juga, enggak. Bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud melebihkan sesuatu dengan yang lainnya, ya dia yang dikasih, dia lagi yang dikasih, dia lagi yang dikasih, yang lainnya tidak dikasih. Maka kata Nabi SAW, itu tidak termasuk sikap adil kepada anak-anaknya. Sehingga Nabi berkata, bertakwalah kepada Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'dilu fi auladikum, dan bersikap adillah kepada anak-anakmu. Kemudian faraja'a abi, maka bapakku pun kembali, kemudian mengambil kembali apa yang diberikan kepada Nu'man bin Bashir. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, apakah engkau senang jika engkau itu dianggap seperti apa? Dianggap sebagai orang yang tidak baik. Merasa senang apabila mereka berebut kasih sayang. Tidak senang jika, apakah kamu merasa senang jika mereka itu merasa tidak adil dengan sikapmu? Maka hendaknya kita senantiasa bersikap adil dengan anak-anak kita. Ini di dalam memberikan hadiah. Adab di dalam memberi hadiah. Yang pertama,
memberikan hadiah dengan sesuatu yang dihalalkan. Kemudian yang kedua, tidak menyakiti, tidak mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian adab yang berikutnya di dalam memberi hadiah adalah tidak mengambil kembali hadiahnya. Kemudian yang berikutnya adalah bersikap adil kepada anak-anak ketika kita memberikan hadiah kepada mereka. Timbul pertanyaan. Tadi di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala, di sana disebutkan tentang orang yang mengambil kembali pemberiannya seperti apa? Seperti anjing yang memakan kembali muntahannya. Lalu di dalam hadis Nu'man bin Bashir, di sana disebutkan bahwasanya bapaknya setelah datang kepada Nabi SAW pulang kemudian mengambil kembali pemberiannya. Apakah itu tidak bertentangan? Maka jawabnya tidak bertentangan. Kenapa? Di dalam hadis yang lain Nabi SAW berkata, memberikan pengecualian kepada bapak yang memberikan hadiah kepada anaknya. Bapak memberikan hadiah kepada anaknya, maka bapak itu boleh mengambil kembali apa yang dia berikan kepada anaknya. Dan beliau mengatakan, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu adalah milik bapakmu. Ini pengecualian. Jadi memang dilarang seseorang mengambil kembali hadiah yang telah dia berikan. Dan permisalannya sangat buruk sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Namun ini ada pengecualian bagi seorang bapak. Ketika dia memberikan kepada anaknya, maka dia boleh mengambil kembali. Karena anak dan hartanya itu adalah milik bapaknya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. Kemudian di dalam hadis yang lain menjelaskan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana mereka meriwayatkan hadis dari Nabi SAW secara marfu, bahwasanya berkata, la yahillu lirajulin, tidak halal bagi seorang laki-laki, an yu'tiya atiyata, kemudian dia memberikan suatu pemberian, summa yarji'u fiha, kemudian dia mengambil kembali apa yang dia hadiahkan tadi, illa al-walida fima yu'ti waladahu, kecuali orang tua yang memberikan kepada anak-anaknya. Ini pengecualian yang tadi telah kita sebutkan. Ini pengecualian dari Nabi SAW. Jadi tadi Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu adalah milik bapakmu. Di dalam hadis yang sekarang dikatakan tak boleh seseorang mengambil kembali sesuatu yang dia berikan kepada orang lain, kecuali siapa? Seorang bapak yang memberikan kepada anaknya, maka dia diperbolehkan. Kemudian ini kalau misalkan dia memberi hadiah kemudian meminta kembali, maka tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana jika misalkan seseorang memberikan hadiah kepada orang lain, kemudian oleh orang lain dihadiahkan kembali kepada dirinya? Boleh ataukah enggak? Boleh atau enggak? Gambaran sederhananya gimana? Orang memberikan hadiah, kemudian dihadiahkan lagi kepada orang yang memberi hadiah. Boleh enggak dia menerima? Karena sebagian orang enggak mau dikasih. Kenapa? Takut mengambil kembali hadiah yang diberikan. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu contohnya? Memberi minyak wangi misalnya. Ada si A, dia punya minyak wangi. Dikasihkan kepada si B, ini aku kasih minyak wangi.
Gitu kan. Karena kemarin termasuk apa? Hadiah yang nggak boleh ditolak, minyak wangi. Kemudian udah dikasih, dibawalah sama si B minyak wangi tadi. Kemudian ketemu di masjid, dia kan bawa minyak wangi, hadiah dari si A, ketemu si A, dikasih, nih mau minyak wangi nggak? Nah, gimana? Boleh nggak dia menerima? Boleh nggak? Boleh, boleh dia menerimanya. Jika memang gitu kan hadiah tersebut dihadiahkan kembali. Tapi kalau dia meminta kembali hadiah yang dia berikan, maka itu tidak diperbolehkan. Mana dalilnya? Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat fi khamisatillaha aghlam. Beliau pernah sholat dengan memakai pakaian yang bergaris-garis. Fanadhara ila a'lamiha. Maka beliau pun melihat ke pakaian tadi, gitu kan, yang bergaris-garis tadi. Kemudian setelah itu, setelah selesai sholat, apa? Idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahil. Bawa pergi, pakaianku kasihkan kepada Abu Jahal. Dan datanglah untukku kain yang tebal dan polos dari Abu Jahal. Karena sungguhnya pakaian tadi itu membuat lalai dari sholatku. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya tabadul atau saling memberi hadiah, maka ini diperbolehkan. Bahwasanya Nabi SAW memberikan hadiah kepada Abu Jahal, kemudian Abu Jahal membalas memberikan hadiah kain yang semisalnya. Namun apa? Berbeda motif atau berbeda corak. Kemudian juga bahwasanya salah seorang sahabat pernah memberi hadiah kepada Nabi SAW berupa keledai di daerah Abwa. Pernah memberikan hadiah himar wahsi. Himar wahsi itu keledai yang liar, bukan keledai jinak. Apa bedanya himar wahsi sama yang bukan wahsi? Himar yang liar sama himar yang jinak, apa bedanya? Kalau himar yang liar, himar wahsi, itu halal. Sedangkan himar yang jinak, yang dipelihara, itu haram. Nggak boleh dimakan, itu bedanya. Nah, pernah beliau diberi hadiah himar wahsi. Kemudian pada saat beliau mendapatkan hadiah tersebut, maka beliau sedang ihram. Lalu beliau tidak menerima hadis tersebut, tidak menerima hadiah tersebut. Kemudian berkatalah sahabat tadi, ketika beliau melihat ada rasa tidak senang, gitu kan, merasa tidak senang dengan penolakan Nabi SAW, maka beliau pun menerima hadiah tersebut. Setelah menerima hadiah tersebut, beliau menghadiahkan kembali kepadanya. Dia mengembalikan hadiah tadi kepadanya. Dikembalikan dalam bentuk hadiah, diterima kemudian dikembalikan lagi hadiahnya. Lalu beliau berkata, sebenarnya kami ini tidak layak untuk apa? Menolak hadiahmu, tapi kami sedang dalam keadaan ihram. Yang mana orang ihram itu apa?
nggak boleh berburu. Padahal hal ini sebenarnya diperbolehkan, menerima hadiah diperbolehkan karena dia bukan berburu yang disuruh oleh Nabi SAW. Dia memang murni ngasih hadiah, namun dalam rangka apa? Dia atau dalam rangka apa? Berhati-hati. Jadi tidak memakan binatang buruan. Ini kenapa beliau menolaknya. Nah, di dalam hadis ini ketika Nabi SAW dihadiahkan suatu hadiah, kemudian beliau menolaknya, dia melihat ada apa? Ada rasa nggak senang, ada rasa kecewa. Maka beliau pun apa? Mengambil kemudian mengembalikan lagi sebagai hadiah kepadanya. Ini boleh mengembalikan kembali hadiahnya. Diambil terus kemudian dihadiahkan lagi. Baik kepada orang yang memberi hadiah maupun dihadiahkan kembali kepada orang lain, maka ini tidak ini tidak mengapa, bukan sesuatu yang dilarang. Ini diperbolehkan. Yang tidak boleh seperti tadi yang disebutkan adalah mengambil kembali sesuatu yang dihadiahkan kemudian dia ambil kembali. Tapi kalau dia dihadiahkan lagi, atau misalkan orang yang diberikan hadiah kemudian dihadiahkan lagi kepada orang lain, kemudian dihadiahkan lagi kemudian balik kepada dia, maka itu tidak apa-apa. Itu beda lagi. Ini beberapa adab di dalam memberi hadiah. Yang pertama, adab di dalam memberi hadiah, berilah hadiah yang baik dan yang halal. Jangan sampai memberikan hadiah yang diharamkan, apapun bentuknya. Memberikan hadiah yang diharamkan, memberikan hadiah yang mengandung perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya apa? Ngasih hadiah petasan misalnya. Nah, ini juga sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Petasan itu mengganggu enggak? Mengganggu. Maka ketika seseorang memberikan hadiah sesuatu yang mengganggu, maka itu dilarang, tidak diperbolehkan. Kemudian tidak mengungkit-ungkit kembali pemberian. Kamu dulu aku sering kasih hadiah ini dan itu. Kemudian ketika dia habis ngasih hadiah, dia menyakiti tetangganya, misalkan atau menyakiti orang yang diberi hadiah, maka ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian tidak mengambil kembali hadiahnya, kecuali orang tua kepada anaknya. Kemudian tidak melebihkan satu anak dari anak yang lainnya, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian hadiah jika dihadiahkan kembali kepada dirinya, maka itu diperbolehkan. Tidak ada larangan sama sekali. Dan hadiah itu posisinya kalau sudah diberikan kepada orang lain, maka dia menjadi hak milik orang lain secara mutlak. Dia bebas melakukan apapun dengan apa yang dia miliki. Mau dihadiahkan lagi, maka itu pun diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya tentang orang yang bersedekah kemudian mewarisinya, memberikan sesuatu kemudian dia mewarisinya, boleh ataukah tidak? Maka ini pun juga diperbolehkan. Ini juga diperbolehkan. Misalkan seorang memberikan hadiah kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya meninggal. Akhirnya apa? Harta tersebut yang dia hadiahkan tadi kembali lagi kepada dia dalam bentuk warisan. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Buraidah an abihi, dari bapaknya, beliau berkata, Ja'at imra'atun ila Nabi SAW. Datang seorang wanita kepada Nabi SAW. Faqalat, dan dia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni tasaddaqtu ala ummi bijariyah. Sungguhnya aku memberikan kepada ibuku seorang budak wanita, jariyah. Wa innaha matat, dan sekarang dia telah meninggal dunia. Faqala, maka beliau berkata, ajarokillah waradda alaiki mirasu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadamu.
Dan harta yang kamu berikan tadi itu kembali kepadamu dalam bentuk warisan, menjadi harta warisan untuk dirimu. Maka ini sesuatu yang diperbolehkan. Memberi hadiah kepada orang tua, misalkan ngasih hadiah rumah kepada orang tuanya. Kemudian ketika orang tuanya meninggal, rumahnya itu kembali kepada dia dalam bentuk warisan. Maka ini diperbolehkan. Ini bukan termasuk larangan dari apa? Mengambil kembali hadiah. Nah, kalau tadi dijelaskan bahwasanya orang tua ketika memberikan kepada anaknya, orang tua ketika memberikan kepada anaknya, dia boleh mengambil kembali. Pertanyaannya, apakah boleh jika anak memberikan sesuatu kepada orang tua kemudian dia mengambil kembali? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena yang dikecualikan hanya orang tua kepada anaknya, bukan anak kepada orang tuanya. Bukan anak kepada orang tuanya. Jadi anak kalau udah ngasih kepada orang tuanya, nggak boleh dia meminta kembali hadiahnya, nggak boleh dia mengambil kembali apa yang dia beri. Seperti itu. Kemudian satu hal yang banyak sekali kerancuan di dalam masalah ini, yaitu antara ghulul dan hadiah. Antara ghulul dan hadiah, antara khianat dan hadiah. Bahwasanya Nabi SAW pernah suatu ketika memperkerjakan salah seorang sahabat dari Bani Asad yang bernama Ibnul Utbiyah. Ini kisahnya masyhur dan hadisnya ini masyhur. Yang mana sahabat ini diutus oleh Nabi SAW untuk apa? Mengambil zakat. Untuk mengambil zakat. Jadi orang ini diupah oleh Nabi SAW, dipekerjakan, digaji oleh Nabi SAW. Untuk apa? Mengambil zakat dari orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat. Kemudian dia keliling, kemudian dia ambil zakat. Lalu setelah itu datang kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, ini untukmu dan ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku. Maka Nabi SAW pun marah dengan hal tersebut. Jadi ceritanya nih sahabat keliling ngambil kambing, ngambil sapi atau ngambil onta yang merupakan zakat dari para sahabat yang lain. Kemudian ketika dia ngambil zakat, maka sahabat yang lain ini yang dia mengeluarkan zakat, dia berterima kasih gitu. Zakatnya diambilkan atau dibawakan atau apalah pokoknya sebagai hadiah, sebagai ucapan terima kasih telah memudahkan dia, atau dia menghitungkan kamu punya sekian, maka zakatnya adalah sekian ekor, dan dihitungin dan dijelasin keluarnya ini. Jadi yang punya harta ini merasa apa? Merasa syukur, merasa berterima kasih, sehingga apa? Dia dikasih hadiah. Dia dikasih hadiah dengan sukarela tentunya, dengan ridho dikasih hadiah. Lalu dibawa hadiah tadi kepada Nabi SAW. Kemudian dia berkata, ini harta zakat yang diperintahkan untuk dikumpulkan, dan ini adalah hadiah untukku dari mereka. Maka Nabi SAW pun berdiri alal mimbar, di atas mimbar, fahamidallah, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, wa asna alaihi, dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, kemudian beliau berkata, ma balu amilin, ada apa dengan pekerja? Naba'asuhu fayati, yang kami utus dia, kami pekerjakan dia, kemudian dia kembali datang, fayaqulu, dan dia berkata, hadza laka wa hadza li, ini untukmu dan ini adalah hasil dariku.
Fahalla jalasa fi baitihi wa fi baiti abihi wa ummihi fayandur ayyuhda lahu amla. Coba kalau seandainya dia tidak dipekerjakan, dia diam di rumah, apakah orang ngasih hadiah dia ataukah enggak? Maka beliau melanjutkan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la ya'ti bi syai'in illa ja'a bihi yaumal qiyamah. Maka janganlah engkau datang dengan membawa hasil pemberian seperti ini sampai nanti datangnya hari kiamat. Maka kalau seandainya orang, ini Nabi melarang, jangan sampai kamu membawa hal-hal seperti ini sampai nanti hari kiamat. Kalau seandainya engkau membawanya, yahmilu ala raqabatin in kana ba'iron lahu rugha au bakar laha khuwar au syad, atau kambing yang dia mengembek. Ini suara-suara. Kalau misalkan suara ba'ir, suara onta, itu di dalam bahasa Arab disebut rugha. Kalau suara sapi disebut khuwar, kalau suara kambing ini disebut tay'a. Tsumma rafa'a yadayhi hatta ra'ayna ufratai ibtihi allahal balagtu salasa, allahal balagtu 3 kali. Maka kata Nabi SAW, jangan sampai hal-hal yang seperti ini dibawa sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat seorang muslim itu jangan sampai memasukkan hal-hal yang seperti ini kepada hartanya. Kenapa? Kalau seandainya dia memasukkan, dia nanti akan memikul di leher-lehernya. Kalau misalkan yang dia bawa itu adalah onta, ya dia akan memikulnya, dia akan mempertanggungjawabkannya. Kalau sapi, ya dia akan mempertanggungjawabkan sapi tersebut. Artinya ini bukan sesuatu yang halal bagi dia yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi hadis ini menjelaskan ringkasnya seperti ini. Nabi SAW mempekerjakan seseorang untuk mengambil harta zakat. Dia ada pekerja di sana yang telah diupah oleh Nabi SAW. Kemudian ketika dia mengerjakan tugasnya, orang-orang memberi hadiah kepadanya. Kemudian ketika dia datang kepada Nabi SAW untuk laporan, misalkan seperti itu, wahai Rasulullah, ini yang kamu perintahkan untuk diambil, dan ini adalah hadiah dari mereka untuk diriku. Lalu Nabi SAW pun tidak menyukainya, dan beliau berdiri di atas mimbar, lalu beliau bersabda kepada para sahabat, ada apa dengan pekerja ini? Atau ada apa dengan para pekerja? Jadi beliau mencela sikap yang seperti itu. Jangan kalian melakukan hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Dia dipekerjakan, dia diupah, dia digaji dengan kerjaannya. Kemudian dia mengambil hadiah dari kerjaan yang dia kerjakan tadi, padahal dia sudah diupah. Kemudian kata Nabi SAW, lihatlah, kalau seandainya dia diam di rumah, gak kerja, atau gak dipekerjakan, diam di rumah bapaknya atau diam di rumah ibunya, apakah dia akan mendapatkan hadiah tersebut? Maka tentu jawabannya enggak. Ambil contoh sederhana, ngajar misalnya, guru misalnya. Ini yang paling sering ditanyakan. Seorang guru, seorang pengajar misalnya. Kalau seandainya dia diam di rumah, nggak ngajar, mau ngajar dimanapun, nggak ngajar, dia diam di rumah, apakah dia akan dapat hadiah? Tidak. Karena dia ngajar, maka terkadang orang tua ngasih hadiah kepada anaknya. Padahal ngajarnya dia sudah digaji. Meskipun orang tuanya ridho. Wah, ini saya berbuat baik, saya berterima kasih. Ya itu karena tugas dia. Beda kalau misalkan dia mengajar gitu kan, tanpa ada yang mempekerjakan nih. Dia mengajar dengan dirinya sendiri. Dia pengen berbagi manfaat, pengen berbagi faidah. Dia membuka kelas-kelas.
kemudian orang tuanya, misalkan orang tua dari anak tadi memberikan hadiah kepada dia, tidak masalah dia ambil. Namun kalau dia misalkan bekerja di suatu lembaga, bekerja di suatu instansi, atau dipekerjakan oleh negara misalkan, kemudian mendapatkan gaji atas pekerjaan yang dia lakukan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, dia dipekerjakan oleh Nabi SAW. Kemudian apa? Ini hasil kerja untuk Nabi SAW dan ini adalah hadiah untuk maka ini dicela oleh Nabi SAW. Kalau seandainya dia tidak kerja di tempat tersebut, apakah dia akan mendapatkan hadiah? Tentu jawabannya adalah enggak. Dan itu semua nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain disebutkan hadiyatul umal hulul. Hadiah untuk pekerja ini adalah merupakan bentuk pengkhianatan atau hulul. Silahkan nanti dicari hadisnya dari Nabi SAW. Maka tidak halal bagi dia untuk mengambil hadiah-hadiah tersebut. Kalau sudah terlanjur mendapatkan hadiah tersebut, maka kembalikan ke tempat dia bekerja. Kemudian ketika dari tempat dia bekerja diberikan kepada dia atau direlakan untuk dia, maka itu sudah menjadi sesuatu yang halal bagi dia. Tapi kalau enggak, maka itu nanti akan menjadi beban bagi dia atau akan menjadi tanggungan yang akan dia tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang perlu diperhatikan. Jadi pekerja yang dia sudah digaji, yang sudah diupah, kemudian dia mengambil hadiah dari pekerjaan yang dia lakukan, maka ini dilarang di dalam syariat kita. Mengambil hadiah dari kerjaan-kerjaan yang dia lakukan, maka ini dilarang di dalam syariat kita. Lalu bagaimana solusinya? Kalau dia sudah dikasih, maka kembalikan kepada tempat dia bekerja. Kalau misalkan sudah terlanjur dulu pernah dipakai misalkan, atau dia sudah nggak bekerja di situ lagi misalkan, maka bersihkan harta kita dari kotoran-kotoran seperti itu. Bagaimana caranya? Perbanyak bersedekah. Karena sedekah itu diantara hikmahnya adalah membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam harta kita. Kalau misalkan tercampur dengan sesuatu yang subhat, tercampur dengan sesuatu yang diharamkan, maka dengan sedekah yang kita keluarkan, harta kita pun akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan masalah hadiah. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita dapat mengambil hikmah dan faedahnya. Aku qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.